ketemu lagi dengan Hitsmaker. Hitsmaker. Jadi buat Hitsmania, kita sore ini kedatangan tamu, atau kita yang kedatangan tamu saya nggak tahu. Yang penting di sini ada Ikang Fauzi, sang rockstar sejati, legend. Kita ikutin perbincangan nanti ya. Oke, kita udah ini ya tadi. kita prokes. Kita udah panjang ngomong tadi banyak lebar. Mantap. Pengalaman Om Ikang sebagai musisi, seniman, aktor, apalagi Om. Semua Om borong sih. Kapan Om ngasih kesempatan sama kami? Ya itu karena dapat kesempatan dari yang maha kuasa. Alhamdulillah. Tapi sehat Om ya? Sehat, sehat. Harus gua berjuang sehat bro. Sehat itu nggak datang sendiri, dengan penuh perjuangan. Semuanya gue ikut prokes, jemur, olahraga, pokoknya. Oh, pantas hitam nih. Iya mana emang hitam, gue tapi emang kalau nggak begini emang dari dulu begini juga. Black. Bagi yang tahu nih buat Selebmania ya. Iya, sebenarnya Om Ikang Fauzi ini memang benar-benar legend. Kita tadi udah bilang kalau misalnya beliau ini sumber inspirasi saya waktu kecil. Aduh. SD saya pernah dengar lagu dia tuh. Pak si babat preman. Pak si babat metropolitan. Pak si kepapam. Om, sebenarnya itu apa sih? Ceritanya lagunya kok bisa gitu? Gitu ya. Itu mencuri itu loh. Jadi punchline-nya itu. Pak si kepapa itu gua orang kalau menciptakan lagu kan banyaknya dengan pengalaman pribadi atau berhayal. Atau pengalaman orang lain gitu kan? Atau pengalaman orang lain gitu. Nah gue banyak berhayal gitu. Jadi hayalan gue tuh karena gue bergaul sama mereka. Jadi mereka ngomong beberapa ini permasalahan dan juga masalah mereka seperti apa. Satu hal yang gue sangat salut sama mereka adalah kesetiakawanan. Gitu ya. Itu justru yang nggak ada di orang-orang yang punya pendidikan, orang-orang yang merasa dirinya udah hebat. Semua itu berdasarkan keuntungan hubungannya, ya kan? Apa tuh namanya? Interest tambah balik. Tapi mereka tuh nggak begitu, ada kesetiakawanan yang gue pikir, oh ternyata gue kalah sama mereka ya. Jadi gue harus menumbuhkan lagi itu. Nah, Paks ke Papa itu artinya derap langkah bersama. Paks ke Papa. Iya, Paks ke Papa. Itu kita kalau vokalis lo tau lah, harus bermain. Vokalis. Iya kan? Punya orang nenggolan. Punya channel sendiri nanti boleh ini. Jadi kalau vokalis tuh gue bermain dengan mulut gue Paks ke Papa. Iya kayak gitu. Jadi hasilnya kayaknya enak gitu orang kalau dengerin. Jadi tapi itu imajinasi daripada langkah derap bersama. Mereka saling melindungi, saling membela, dan saling berteman dan saling melindungi keluarganya masing-masing. Brotherhood-nya itu tadi. Brotherhood itu luar biasa yang sekarang justru kita kayak udah nggak ada lagi gitu ya. Nyaris hilang sih. Nyaris hilang. Sayang. Itu gue belajar dari mereka itu. Oh jadi sebenarnya itu tadi lagu itu tadi ya. Dan itu sampai sekarang nadanya juga nggak pernah ini. Iya, dan itu kenapa gue dapat peran dulu jadi Veriko namanya, itu jadi Are di syutingnya tuh judul filmnya Biarkan Boleh Itu Arifin Senur. Pemeran utamanya gue sama Marisa waktu itu. Asik. Marisa itu istri yang sekarang itu ya? Iya. Gaya banget itu sekarang. Kenal ya. Marisa. Baru ketemu tadi. Siapa lagi? Memang Marisa. Udah gitu. Sang istri tercinta. Aku ya untuk memperdalam peran ini kan kita harus bergaul sama preman benerannya, dan mereka ikut main dari situ. Dari situ ya jadi deket bro. Jadi curhat-curhatan gitu. Begitu curhat, oh ini tadinya gue rada ngeri juga terus serang aja gitu kan. Tapi begitu ada di antara mereka kok hati gue malah adem. Merasa terlindungi dan gue diterima apa adanya. Dan satu hal dia bilang begini, lu tahu lu sungkan sama gue, mungkin gue preman atau gimana, tapi lu tuh gue lindungin. Dia bilang gini, duit lu gak laku buat gua, gitu katanya.
Jadi kalau lu main sama kita, kopi rokok dari kita katanya. Jadi lagi sih. Lu dianggap saudara. Lu punya masalah, kita mati duluan. Gitu bro. Jadi gue selama ini gak pernah dapat dari teman-teman gue yang punya pendidikan, yang orang kaya, yang punya apa tuh katakanlah punya dedikasi yang luar biasa. Gak ada kejujuran untuk saling melindungi, iya kan? Seperti itu gitu. Begitu dia ngomong gue tersentuh gue langsung. Oh berarti nggak ada salahnya ketika kita harus mengumandangkan itu lagi. Maka gue bilang kan brotherhood terus ada saat sekarang ya. Di balik hidup urakan, di balik segalanya mereka tuh mendambakan kebersamaan, kebahagiaan. Itu mereka punya ternyata, kita yang nggak punya. Filosofinya keren. Dan dibilang, gue I don't deserve to be like this gitu. Maksudnya bahasa Indonesia maksudnya ya kayak gue terpaksa karena masyarakat yang bikin gue seperti ini. Gue dibikin gak punya pilihan Kang kata kita. Keren gak ngomongnya? Gue dibikin gak punya pilihan. Dalam itu kota. Berarti gue ikut terlibat. Gue bilang kan iya mah. Gue gak kasih dia pekerjaan. Gue gak nolongin dia di dalam pendidikan. Jadi preman. Preman. Itu bukan pilihan dia. Tapi dia bilang bini sama anak gue harus hidup. Anak gue harus sekolah. Harus jadi. Wah gue dari situ kan. Gue ngeras tergetar hati gue masih ini nggak main-main nih orang-orang kayak begini benar-benar. Itu dan hidup that's not about black and white, you know. Orang baik-baik, orang jahat-jahat tidak begitu kan. Begitu. Ada orang baik dia harus berperan jadi orang jahat ada. Ya. Spirituality. Ya. Bukan spirituality, dia harus berperan sebagai orang jahat. Lu tahu kan? Keadilan tuh bermain seperti itu benar. Gitu loh. Ada yang main kotor. Biasa itu. Ya, itu mereka gitu. Dan itu lagu itu album apa sih Om? Preman. Preman. Itu album yang udah keberapa? Ketiga atau keempat? Ketiga ya. Ketiga itu. Ih, lu tahu makasih banyak. Enggak ada contohannya. Ada. Gue udah seneng aja. Gue pikir gue spesial. Ternyata dia nyontek. YouTube. Oke lan. It's okay lan. Kalau enggak sebenarnya album Papa nggak mungkin kita bahas semua tapi iya itu filosofinya. Om Ikang tuh udah banyak mau menciptakan lagu, membuat album di sinetron juga banyak. Betul. Gue emang berawal TV. Sebenarnya Om ini di mana ini? Thailand pada saat itu ya. Lahir ke dunia, lahir apa sih? Jeblor. Waktu kecil lah. Waktu kecil sebenarnya Om kan saya kan baca itu, sebenarnya Om pernah besar di Belgia. Iya, pernah. Di learn karate. Iya, di Tokyo, gimana, di Jepang. Om? Bisa sampai ke Indonesia, orang mana mau pergi ke Belgia ini semua. Gimana Om? Jadi bokap gua tuh diplomat. Oh. Tuh satu. Bokap gua itu musisi. Jadi dulunya dia nyanyi, dia menciptakan lagu juga. Itu nurun ke gua. Gue tuh dulunya pengen jadi diplomat, cuman gak dikasih sama dia. Gue gak boleh jadi pegawai sama bokap gue gitu loh. Tapi maksud gue di sini, dia hidup gue kecilnya seperti itu. Dan gue mulai terasa karena di Jepang itu entertainment begitu luar biasa ya. Jadi ikutlah gue jadi konsumtif gitu. Beli platnya Queen, Alice Cooper, David Bowie itu. Gue nabung untuk beli itu. Jadi zaman gue kelas 5 SD itu gue inget banget. Dan akhirnya babe gue masukin gue ke Yamaha. Drum. Belajar drum. Sama keyboard komposisi. Dari situ mulainya. Dan kita sekeluarga suka main band. Cuman yang jadi artis cuman gue sendiri. Yang lain lebih ke sekolah aja lagi. Mulai kapan Om memutuskan band? Terus nah, itu jadi mulai dari SD itu karena gue masuk jadi musisi itu maksudnya belajar musik. Mimpi gue cuma satu. Tahu apa? Jadi anak band. Iya, mimpi gue cuma itu. Gue pengen jadi anak band. Kayaknya buat gue jadi anak band tuh segala-galanya. Temennya banyak, ceweknya banyak gitu kan ya. Wah, hidupnya juga ya kayak di TV-TV gue lihat kan ya. Seperti itulah mimpi gue gitu. Akhirnya masuknya gue nggak punya pikiran gue jadi penyanyi itu nggak ada. Jauh lah gue ngelihat waduh orang-orang yang main film penyanyi itu kayak di awang-awang gitu. Kayaknya mereka tuh ada di dunia sendiri gitu ya. Tapi sebagai anak band gue pelakunya situ. Akhirnya gue asah terus kemampuan dalam menulis lagu. Gue waktu di SMA 3 tuh gue ketemu Adi MS, Aris RM, Redi Nur, Dedi Dukun. Iya, satu lifting.
Kalau Faris RM di atas gua. Cuman dia banyak ajak gua kalau vokal grup. Dia top duluan dia. Dulu gua nempel-nempel Faiz supaya orang kenal gua dulu. Bener dulu kan keren banget dia kan. Pansos dulu, pansos. Oke. Jadi Lan, waktu di SMA 3 itu Faris RM di atas gue setahun. Gue sama IDMS, makanya gue sahabatan sama dia. Sama Deddy Dukun juga, itu satu lifting. Ada satu pencipta lagu namanya Deddy Gus Ramadi, dia sekarang dokter. Tapi mungkin orang ini ya kurang mengikutinya sekarang. Nah, karena gue sering dipakai buat apa tuh namanya, gue main drum. Buat vokal grup SMA 3 dan pertama kali gue memberanikan menciptakan lagu dan lagu itu difestivalkan dan menang di SMA 3 itu pas gue kelas 2. Kelas 2 apa kelas 3? Kelas 3 IPA 2 waktu itu di SMA 3. Kita tuh belum ada Instastory Om. Gak ada Instastory. Gak ada. Jadi harus diingat semuanya. Dari situ menang dan gue ngerasa gue bisa bikin lagu. Nah udah gitu Prambors bikin lomba cipta lagu. Remaja. Nah gue ikut. Tahun 78 gue ikut hanya sebagai anak band aja, ngerekam lagu orang. Tahun 79 gue ikut pakai lagu gue. Judulnya Cahaya Kencana yang dinyanyiin oleh Ahmad Albar, juara 3 waktu itu. Dari situlah gue mulai, gue ketemu idola gue Ahmad Albar, gue minta tanda tangan segala. Pokoknya wah gue ngerasa ini bisa nih buat hidup nih. Nggak hanya main band doang gitu loh. Kita tuh salahnya band tuh dibilang main sih ya. Nggak kayak profesi lain gitu. Iya salah saya benar-benar baru kali ini nih. Main band jadi kesannya main-main. Kerja band gitu loh. So what? Emang kita bekerja di situ kan ya. Berkarya kan di situ ya. Dari situ gua menang itu sebagai pencipta lagu dan mulai kenal sama artis-artis. Udah gitu gua masih bikin band sama Adi sama Reddy AIR. Adi kan ngiringin artis-artis. Sisi drum tuh. Sama ngasih lagu. Gue kasih lagu ke Luis Utauruk dan macem-macem waktu itu. Nah sampai pada akhirnya kita dapat kesempatan untuk bikin band sama ADMS. Itu band pertama kali lah Om ya? Staff namanya judulnya. Sama Sandy Lungkung, sama Reddy Nur. Dari situ sebenarnya gue lebih ke arah contoh-contohnya kan gue yang nyanyiin. Karena yang bisa nyanyi cuman gue lah yang berani nyanyi pada saat itu ya. Dan lagu gue yang paling kuat pada saat itu juga. Tapi gue tahu diri karena trennya tuh kan orang suka lagu-lagu suara-suara yang tinggi, yang lembut, yang tipis, melengking kayak. Iya begitu. Jadi gue bilang Om kita cari penyanyinya deh. Sampai pada hari A-nya yang udah ditentuin kita harus rekaman, belum juga dapat penyanyinya. Akhirnya dia bilang itu yang bikin Om Jackson namanya. Itu yang nyanyi siapa tuh? Yang suaranya hancur katanya gitu. Serak-serak belumpur ya. Hancur dan serak-serak belumpur ya. Ikan. Oh iya. Udah deh dia aja yang nyanyi. Dia aja deh yang nyanyi katanya. Oke tuh katanya. Saya bisa deh ini jual ini katanya. Itu bener. Habis itu staff muncul. Lumayan waktu itu di antara remaja. Kita masih remaja kan sering show. Akhirnya cuma setahun lah. Karena Adinya kan juga lebih serius ke orkestra. Ke klasik, Reddy Nur waktu itu lebih sering ke jazz, ke begitu seperti itu. Gue tetap melihat ada potensi ini nih, suaranya bahaya nih. Betul, akhirnya gue terusin solo. Mulai, pertama solo gue sama ADMS, begitu kedua mulai sama Yan Antono ya. Nah ketiga Preman itu. Itu tua-tua semua itu, gila legend-legend semua. Seru ini sebenarnya. Sama Yan Antono aku banyak perjalanannya sama dia gitu. Aku banyak belajar sama dia karena Yan Antono tuh idola gua ya. Jadi begitu ketemu sama dia dia nggak banyak ngomong gitu. Tapi dia ngeliat potensi sama gua. Yang dia nggak mau bikin gue seperti Ahmad Albar. Itu yang gue salut. Nah, beda banget kan. Lagu-lagunya kan beda banget. Karena lagunya ada karakter gue sendiri gitu loh. Untung gue bisa bikin lagu. Jadi akhirnya jadi seperti gue sekarang gitu loh. Keren. Gitu. Kalian subscribe lah dulu. Kita ngoceh di sini capek-capek. Kalian subscribe, ini seru ya. Tanya mama bapak kalian. Siapa ini Ikang Fauzi? Pasti mereka punya kenangan tersendiri dari lagu-lagu beliau. Siapa ya? Penuh cinta, penuh kehangatan, mesraan, dan penuh memories. Alright bro! Aduh gila, seru banget nih Om. Syekh Olan. Syekh Olan, dari mana kata-kata Syekh? Iya, soalnya kalau namanya Olan Nenggolan ada, dia bukan Syekh, tapi dia Syekh ini.
Oke, Om. Ya, siap. Sebenarnya kenapa Om gini loh? Siap. Pada saat itu kan kita nggak tahu bahwa Om sendiri kan nggak merasa bahwa sebenarnya ini bisa nggak jadi hidup gua ya. Ya, betul. Bagaimana seyakin itu terus tetap basah nih mandi jebel. Sementara background Om tadi dengan orang tua diplomat, artinya banyak kan chance yang lain. Apaan tuh ngeband? Gak ada duitnya. Nah, orang tua tuh nggak gitu. Atau orang-orang sekeliling kan begitu Om. Benar-benar. Jadi itu ini yang biasa lah terjadi sama orang tua. Bapak gue juga dia musisi, tapi begitu dia jadi diplomat, jadi karyawan, jadi pegawai negeri, dia nggak main musik lagi. Sampai setiap kali dia terakhir dia jadi duta besar, dia dipanggil sama teman-temannya yang lain the singing ambassador. Karena setiap kali dia ngomong sama teman-temannya, dia nyanyi dulu pakai gitar. Kan musisi lah. Musisi ya. Kan dia kangen gitu. Nah, jadi ya itu yang idola gue tuh seperti itu, gue pengen jadi seperti itu tadinya. Tapi kalau misalnya kalau Om ini nggak ada yang nawarin jadi sebuah pejabat. Nggak ada. Iya. Akhirnya bisa terhibur gitu, nggak melulu hal-hal yang ini. Oh ternyata ada yang bener-bener. Ya sekarang sih yang kayak gitu ada ya, Tantowi ya. Dia juga sukses tuh, keren. Tapi dia lupa dengan ininya mungkin, bernyanyinya. Siapa bilang, lo ikut Instagramnya dong. Oh gitu. Oh nyanyi aja terus. Tuh, tadi kayak tadi. Iya ya. Apa tadi? Jadi dia bikin grup juga. Oh di lingkungan itu ya. Oh, oke. Om Tanto Yahya saya yang mungkin saya hilap. Saya tidak saya nggak tahu. Ya di situ. Tadi kan lo tanya apa yang membuat gua pede untuk jadi musisi. Gue nggak pede bro. Gue tuh pernah berpikir bisa nggak sih gue hidup. Suatu saat gue punya keluarga, ngidupin keluarga. Gue sampai kayak begitu. Gue nggak ngerasa gue bisa punya penghasilan, ngidupin keluarga gitu. Punya ketakutan kayak begitu gitu loh. Adalah wajar. Tapi ya karena mengalir aja dan ternyata begitu gue punya lagu aja orang mau beli mahal waktu itu ya. Terus sampai suatu saat kan gue kan masuk UI ya. Karena keluarga gue tuh harus di UI semua gitu loh. Nah gue masuk UI, masuk FISIP. Pengen gue jadi seperti bapak gue. Kan dari FISIP masuk diplomat. Biasa kan. Sampai penjurusan di tingkat 2 ya. Babi gue dia waktu itu udah jadi orang kedua di Malaysia. Begitu dia sengaja dia bikin waktu sama gue untuk sehari aja ketemu gue karena gue dalam penjurusan gitu. Okay. Gue pengen masuk hubungan internasional supaya bisa diterima jadi pegawai negeri, jadi diplomat seperti dia. Dia pulang, dia tidur sama gue, dia nanya, simple aja ditanya satu. Penghasilan kamu berapa kalau nyanyi? Kata gitu. Gue sebutin waktu itu 300.000. Wah itu gaji sebulan pegawai negeri. 300.000 saat itu? Tahu itu tahun berapa bro? Tahun berapa itu? Kan 80 awal lah gitu. Kita dapat 300.000. Iya, gede lah gitu. Itu udah gede banget tuh. Iya gede itu emang. Jadi emang dia bilang, itu gaji sebulan pegawai negeri katanya. Mikir gue langsung kan. Gue sekali nyanyi, gue seminggu bisa 3 kali nyanyi. Itu berapa lagu Om satu panggung? Ya dikit kalau itu ya kan zaman itu kalau 3, 5, 7 paling begitu. Nggak harus show sendiri. Show rame-rame kita gitu loh. Tapi dapetnya lumayan gitu. Dari situ babi gue bilang, udahlah kamu jangan jadi karyawan katanya supaya kau bisa nyanyi terus. Nah dengerin tuh yang mau berkarir tuh. Nih gurunya langsung bilang, jadi nggak usah takut berkarya. Jangan pernah teramputasi walaupun kau kena pandemi tetap berkreasi. Ya kalian tahu itu. Ini yang bilang bukan aku. Senior nih Suhu. Biar bermotivasi Om maksudnya. Tapi gini, bokap gue emang lain sama bokap-bokap lainnya. Pada saat itu kan bokap lainnya tuh hanya berpikir anaknya harus jadi pegawai negeri. Ya biasa mindset dah. Kalau dia enggak, karena dia udah jadi pegawai negeri dan dia juga musisi. Jadi dia nggak mau anaknya berulang lagi terjadi sama anaknya gitu loh. Jangan tobat jadi pegawai negeri gitu. Iya maksudnya ya pilih yang lebih baik aja, yang lebih pasti. Lebih bagus. Akhirnya gue ngomong kayak gitu, gue nggak jadi masuk jurusan hubungan internasional. Dan dia bilang gini, kalau kamu bisnis katanya, kamu kan di musik tuh sama juga bisnis katanya. Kamu nyanyi, jual jasa, kamu dapat uang. Dan kamu bisa membuat manajemen, kamu kelola sebaik, kamu bisa juga memproduk hal yang lain selain itu nantinya. Karena ya kalau sekarang istilahnya brand lah. Brand. Tapi dulu belum ada istilah itu. Ya. Dia bicara kayak gitu kebuka mata gue langsung.
Besoknya gue masuk ke jurusan bisnis administrasi. Asik. Itu mulai di situ. Gue S2-nya gue strategic management di UGM. Jadi emang gue bukannya mau sok-sokan mau sekolah gitu, tapi intinya gue selalu orang yang punya banyak plan A, plan B, plan C. Buat gue penting. Hidup tuh sekali, kita jangan coba-coba gitu. Itu tuh benar-benar kita siasati dengan baik gitu lah. Tapi gitu. Tapi alhamdulillah begitu gue itu ya seperti yang lo bilang gitu kan, lagu mulai dari jualan lagu, jualan solo, dilihat mungkin orang lihat wah ini nggak jelek-jelek amat nih anak nih, coba deh main film deh, ketemu bini gue di sini, akhirnya jadi 60 film, jadi mengalir. Oh sekarang cerita ke Mbak Marissa. Iya gimana? Istri Om. Muka lu cuma culamitan. Enggak, itu saat buat itu ketemunya kapan? Iya. Saat buat film ya? Disitulah rasa-rasa asmara timbul ya? Betul. Tinggal landas buat kekasih. Jadi gue udah sebenarnya udah kenal dia lama. Wah keren banget ini ya, gimana caranya. Jadi gimana meyakinkan seorang Marissa Haque untuk menjadi to be a wife? Maksa. Maksa ya? Iya. Ternyata harus maksa. Yang jomblo kalian harus maksa. Karena sesuatu tidak selalu secara alami tiba-tiba datang brek. Harus pede. Lagi rocker ini. Maksa. Serius nih, asing nih dibahas. Maksanya kayak gimana Om? Ini buat yang jomblo nih, kasihan nih pada nih. Ada tuh orang kemanapun dia pergi selalu ada gua di situ gitu lah. Jadi gak ada pilihan lain lah. Dan kita harus pede ya maksudnya, dan juga kita juga harus layak untuk bisa bersaing sama yang lain itu. Inti gue orang yang selalu, I think your mindset. Iya, harus layak. Kalau lu menang, lu harus layak untuk menang gitu. Mindset is everything. Maksudnya kita sudah kalah dalam pikiran, realitinya juga kalah. Ya. Gila ya, gue yang motivasi ya. Olan bukan motivator ini. Nenggolan nih. Walaupun nenggolan tapi tetap lurus orangnya. Tapi sebenarnya siap. Kalau lah kita balik lah tadi yo. Pada saat buat film sering nebeng sama istri, maka terjadilah sebuah diskusi hati, apakah kau akan kumiliki? Sedap gitu lah ya. Jadi saat memutuskan untuk menikah, ada nggak kepikir gue nanti bisa ngidupin anak istri? Keraguan itu ada nggak? Ada, itu yang gue bilang. Nggak, maksudnya itu kan saat itu kan Om belum mau nikah. Saat itu Om masih mau transisi antara memilih hidup ini di musik atau yang lain. Saat menikah itu ada nggak? Ini saat yang menikah. Gue hanya berpikir semua orang pasti nantinya layaknya menikah kan. Jadi kalau orang lain bisa kenapa gue enggak gitu kan. Gitu, itu simple aja gitu. Dan memang pada saat itu habis menikah gue paksain kita untuk punya rumah sendiri itu ya. Dan semua habis biayanya ke situ. Ini makanya gue kembali sama Allah ya di sini, Tuhan ya yang luar biasa. Gue ada yang dibilang rezeki nggak usah kau pikirin rezeki anak. Kan zaman dulu tuh zaman jahiliyah sering orang karena punya anaknya dibunuh karena takut nggak bisa makan. Iya kan? Benar. Maka di situ keluar ayat. Tapi dari situ maksudnya gue nggak bicara di situ gue alamin gitu loh. Begitu nggak punya apa-apa, mengandung dia nggak bisa kerja, bini gue harus di rumah terus. Jagaan ini kan mengandung, gue dapet ini job tur ya, tur gil 30 kota 60 kota itu rezeki anak gue tuh Bella. Alhamdulillah. Jadi emang itu ada gitu, maksudnya on beyond that kita nggak usah pikir, nggak usah takut, emang lo yang nentuin. Benar. Kita hanya perlu do it right aja gitu, do it right, sungguh-sungguh lo lakukan gitu udah cukup. And do the right. Jalannya ada, betul. Akhirnya gue dapet 30, 60 kota terus menerus dapat ini nih. Wah punya tabungan lagi deh. Luar biasa. Akhirnya bisa nabung, bisa investasi di real estate. sampai punya real estate ya sekarang ya Om ya. Itu alhamdulillah. Itu mengapresiasi banget. Jadi jangan pernah meremehkan seniman sih. Lagi-lagi bawa-bawa ini ya. Sebenarnya gini, ada di sini berbahaya. Ini bukan kata-kata gue tapi ada teman gue seniman senior bilang, seniman tuh jangan dibatasi kemampuannya. Dia bisa jadi apa saja. Itulah yang berbahaya tadi Om. Karena apa? Yang namanya politik ada seni politik. Bela diri, seni bela diri.
Semua kalau ditambah seni itu pasti ada nilai tambah, bro. Itu yang perlu. Dan yang perlu dikupas sebenarnya bagaimana tadi ada unsur paksaan berarti kan? Iya. Itu sebagai istri tadi kan? Ya. Jadi bagaimana seni memaksa? Itu dia. Berarti ada bab tersendiri nanti. Ini nempel sama dia itunya. Ada pembicaraan tersendiri nanti untuk bagaimana memaksa si dia to be my own, to be my wife gitu kan. Ada seninya nanti. Berarti kita nanti ada bicara-bicara lagi bab selanjutnya. Itu panjang seni memaksa. Bapak ke papa. Itu tadi saya tahu Om juga apa ya? Belajar karate di Jepang. Itu berarti masih bisa dong fight. Ya bisa lah. Maksudnya ya karena di Jepang kan. Ya sebenarnya sih gue di Jepang belajar judo, karate. Dan gue kalah terus sih sebenarnya kalau gue jujur. Tapi ya I have to learn. Maksudnya mereka gila-gila. Kecil-kecil. Waktu itu kan di budokan pas kenaikan tingkat. Gue lebih gede dari itu. Tapi tiba-tiba gue dibanting gitu. Tapi di situ gue belajar kehidupan. Jangan nyepelin orang itu dia. Pokoknya terlalu banyak sebenarnya quote-quote dari seorang yang bijak satu ini. Ya kan? Beliau sebenarnya udah lebih pantas nih Om sebagai pejabat bisa. Makanya jangan seniman tuh bisa kemana aja nih. Bisa kemana, jangan dibatasi. Kalau jadi pejabat jangan lupa sama saya nih Om. Siap. Nanti gue jadiin asisten loh. Oke, seni memaksa. Itu kayaknya penting gitu. Gimana? Ada yang berminat nih kita seni memaksa bagaimana ya? Yang jomblo-jomblo nanti ada nextnya nih. Om. Ya, apalagi? Apa ya Om? Karena aku sendiri sih, saya sendiri idolaan dari kecil. Maksudnya sampai sekarang Om tuh masih kelihatan awet muda aja. Nggak sangka masih semuda ini loh, serius. Tadi waktu jalan udah tua kali ya Kang Pauji. Di kepala aku ini udah gelada resik ini, udah tua deh ini. Tapi kayaknya tetap muda. Berarti ada triknya nggak sini Om? Tapi sepintas dari sini kalau ini teman-teman ya perhatiin, ada rambutnya putih. Ada. Kalau andai lah rambutnya putih ya, dia sedikit mirip sama Trump. Serius dari tadi gue, kayak Trump nih rambut sibaknya begini. Presiden Amerika lalu. Nanti besok lo datang Joe Biden. Joe Biden. Makin tua lagi. Tinggal dicat putih nih rambutnya. Gimana Om? Triknya Om? Ada uban. Tom, tetap bugar kayaknya nih. Enggak, iya. Gue ini bukan trik ya. Gue milih hidup gue tuh, gue nggak ngiri dengan kehidupan orang lain. Itu, gue nggak harus jadi orang lain. Mau sukses nggak harus dengan cara orang lain. Tapi masing-masing punya cara sendiri. Kita masing-masing punya rezeki sendiri dari Tuhan gitu loh. Gue jadi nggak pernah ngiri dengan rezeki orang lain gitu. Dan gue nggak pernah sakit hati sama orang lain gitu loh. Aku nggak pernah dendam sama orang lain, nggak pernah. Walaupun sering ya orang ngecewain gue, tapi ya udah lewatin aja lah. Itu nggak penting buat gue yang kayak gitu-gitu. Hidup emang ada begitunya gitu, nggak dipendam. Dan gue suka begaul. Iya, kelihatan sih gaul banget. Iya kan, masih kita jauh nih kita, tapi gue kayak gak ada beda sama lo kan. Bahkan lo duduk di atas gue gitu. Lo kurang ajar sih sebenarnya. Tuan rumah gue giniin lo. Tapi asik dia ya, Olan asik orangnya. Jadi gue bisa asik sama dia. Intinya adalah ya kita bisa menerima apa adanya kita, ya kita optimalin. Karena kita yakin dengan cara begini kita bisa maju dengan cara kita gitu loh. Yes. Bener. Jadi gue nggak ada hal-hal yang membuat berat dalam berpikir gitu. Nggak ngiri, nggak dendam, nggak cemburu. Gue susah bener kalau suruh cemburu gitu, susah bener. Wah, masa nggak cemburu? Nggak. Ada lah pasti, cuman nggak mengada-ngada gitu. Kalau nggak ada ininya ya nggak harus gitu. Tipsnya easy going aja lah ya. Gue nikmatin hidup gue jadi ya bisa kayak gini lah. Asik. Alhamdulillah gitu. Menginspirasi sekali. Hits Mania masih bersama Kang Pauji. Minum dulu aku haus. Oh, mantap kali sama ngopi bersama Olan. Om, jadi apa yang Om lakuin lah saat pandemi ini? Tapi Om, aku dengar kan mau rilis tuh. Iya. Ada rilis single Om. Mungkin Om juga ingin seperti milenial itu kan. Kadang kita tahu juga sih keadaan sekarang ini kita harus memang harus up to date. Iya betul.
So, Ya. Om berarti mengikuti Ya. dan punya. Kenapa mesti optimis? Ya. Seorang legend yang sudah pernah mencapai titik puncak kesuksesan tadi sebagai rockstar. Waduh. Terus kemudian sekarang ini Om kan dengan ya mungkin di samping Om tadi kan dia punya real estate, punya pengusaha, masih mau menyempatkan untuk mengurusin katakanlah mungkin kalau kita melihat dulu remeh temeh, apa itu konten YouTube lah apa gitu. Kenapa Om mesti optimis tetap buat channel YouTube? Ya, sebenarnya kalau dari pandangan gue nggak ada hal yang remeh-temeh. Semuanya itu punya potensi yang luar biasa. Buat kita bisa, kalau kita mempergunakan benar secara benar, open mind, dan kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, pasti itu bermanfaatnya jadi luar biasa. Dan untuk bertahan emang itu pilihan bro. Jadi kalau seumuran gue nih, pilihan kalau kita udah ngerasa dulu udah pernah bikin hits banyak, oke, udah cukup, maksudnya hidup dari hits aja. Tapi buat gue tuh kayaknya nggak fair gitu loh. Bener sih. Nggak fair gitu. Orang musisi kan yang dilihat karyanya. Ya justru kalau begitu kesannya membatasi diri ya. Betul. Gue udah dikasih gift, udah dikasih kemampuan, opportunity. Ya gue berusaha untuk terus berkarya. Nah ini terakhir ini gue sama Ras Muhammad. Udah lama sih gue bikinnya, nggak terlalu lama. Cuman gue lagi cari momentumnya kapan untuk keluar. Karena apa? Dulu sama sekarang beda gitu. Jadi sekarang kita harus cari momentum, medianya di mana. Karena semua serba media sosial nih. Jangan kalau kita salah penempatan kita punya produk, hilang, fail. Iya kan, itu gue nggak mau. Makanya gue pelajari lagi. Termasuk YouTube. Ada juga yang bilang katanya, lu kan udah bukan zamannya lagi nge-YouTube. Tapi gue pikir so what gitu loh. So what gitu loh. Karena masih kalau gue nyanyi orang masih banyak yang pengen denger, pengen tahu. Dan begitu gue coba di YouTube dengan bikin ya 1-2 gue punya lagu aja, responnya luar biasa. Apalagi gue dibantu sama anak-anak sekarang, sama Andre, sama Sule, Raffi, collab mereka. Mereka tuh benar-benar memberi consider sama gue. Om, ajar aja om katanya. Jangan kalau kita mengajar diri kita tuh selesai ke laut, so what? Mati udah pasti kita mati, iya kan? Tapi sebelum mati gue berjaya dulu dong. Ada kata-kata yang tepat sebenarnya Om. Jangan pernah menjompokan diri. Iya. Selama kamu belum jompo dan perlu ditatih-tatih, do it what you want to do. Keren banget ya punchline-nya. Ngeri ya. Cuman nggak dibayar nih jadi motivator nih. Nah itulah makanya gue punya semangat lagi dan gue pikir gue lakukan. Dan sekarang ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah itu udah jadi media yang bisa menopang gua gitu loh. Dan Instagram dan sebagainya itu benar-benar gue gunakan. Dan juga di dalam bisnis itu sangat berguna. Ya. Itu yang sekarang trust sih sebenarnya. Trust. Dari mana? Branding. Sekarang ada ilmunya branding. Kalau dulu nggak ada, tapi gue believe, gue yakin. Jadi bukan star ya, gitu istilahnya tuh. Jadi artis lah, jadi dikenal orang. Asal jualan lu sama. Lu misalnya gue sama lu nih. Jual barang yang sama. Jual barang yang sama. Pasti dong yang iya, sama orang yang lebih dia kenal. Lebih dia percaya, lebih nyaman. Apalagi orang itu terlibat dalam proses itu. It's all about trust. Nah itu. Jadi it's all about trust. That's right. Dari situ gue berpikir gue pelajari bisnis yang benar-benar gue seneng gitu. Yang benar-benar jadi passion gue. Real estate itu adalah passion gue. Itu bermula juga sebenarnya gue punya uang, gue taruh di abang gue tuh arsitek. Di perusahaannya dia, bikin 1-2 rumah, jadi home builder. Bikin rumah orang. Jadi dulu kerja gue tau gak, lu misalnya punya uang nih, punya uang segini nih, gue gak pengen di daerah situ, bisa gak? Nah kita yang ngurusin semuanya, sama KPR-nya, banknya dan sebagainya kita urusin gitu. Akhirnya lu bisa serah terima kunci. Itu buat pribadi home builder. Dari situ kita ambil jasanya kan. Di situ berkembang mulai bebasin tanah 1-2 hektar. Itu pun kerjasama. Kerjasama karena dia percaya sama gue dan gue memberikan keuntungan yang transparan dan layak ya. Fair gitu ya. Yang misalnya harga dia katakannya let's say harga tanahnya 1 juta. Ya, gue nanti kasih keuntungan lagi dari harga itu gitu deh. Gitu. Tapi cara bayar gue nanti cash flow-nya diatur dari pendapatan penjualan. Gitu, fair dong. Jadi nggak ada uang yang besar
di depan gitu keluar. Kalau bisnis kan cash flow tuh sebenarnya gimana caranya kita mengatur pola pembayaran dan pola pemasukan supaya nggak minus gitu lah. Nah itu benar-benar gue pelajari, akhirnya ya jalan. Terus gue masuk real estate. Begitu masuk real estate, dulu ketuanya namanya Muhammad Hidayat ya. Ketua Kadin juga dia sempat tuh ketua RE. Wah itu Ikang artis tuh, udah jadi pengurus aja. Balik lagi jadi pengurus, orang dikenal orang. Akhirnya gue punya network. Mulai dari Ciputra sampai pengembang yang baru mulai, network gue tuh. Sekarang gue wakil ketua umum di situ. Jadi di situ lah maksudnya ya hidup tuh begitu. Ya, itu tadi kenapa Om sih tetap mau. Jadi begini, kan kita punya nilai tambah itu ya. Kalau trust itu lo nggak pegang, itu akan mukul lo sebaliknya gitu lah. Abis gitu. Karena modal kita itu gitu. Tapi begitu kita nggak komit sama diri kita lebih gampang untuk ditendang orang. Bener. Karena gampang lo cari si Olan mana tahu orang di mana sebuah Olan, iya kan. Jadi you have to be perfect. Yes. Nah, Om, tadi ada yang aku mau tanya ini. Dari awal tadi kan Om ngeband. Terus putuskan solo, terus ke TV, udah bintang film. Itu bakat aktingnya diasah bakat sendiri atau kayak gimana? Gua tuh dulu nggak bisa act. Tapi pada saat itu Om udah masuk ke real estate nggak? Udah belajar dong? Oh ya udah, maksudnya lebih masih jadi kontraktor gitu. Jadi home builder itu. Tapi gue lakukan tuh bersamaan aja karena buat gue waktu gue banyak ya, gue nggak ngerasa sibuk gitu. Masa gitu sih 24 jam ngarang lagu, enggak juga kan? Karena ngarang lagu kan pasti 1-2 jam udah puyeng ya? Puyeng juga kita tinggalin, nah besok lagi kan gitu. Kita bisa kerjain hal-hal yang lain lagi gitu. Sembari tadi ya, film mulai terasa ya. Iya. Banyak banget filmnya Om tuh. Iya benar, jadi mulai film ya emang dulu tahu nggak, gue kalau ngelihat filmnya Rano Karno tuh gue pikir ini keren banget ini orang nih jadi bintang film enak banget gitu. Wah mainnya sama cewek cakep-cakep, gimana gitu. Kayak orang biasa lah, gue nggak mungkin lah jadi gitu. Tapi ya karena gue masuk ya lewat musik gitu ya, dan dikenal lewat musik, mungkin ya dari situ. Nggak dari nol kan, switchnya gue tinggal ikutin aja. Pertama bego juga bro. Gue inget banget dulu yang pertama ngetes gue main film gue pertama Pengantin Remaja ya, itu Eros Jarot sama Christine Hakim, bayangin aja. Iya, gemeteran gue ngeliat dia itu orang-orang gede kan itu kan itu. Tapi ya gue pikir ya kenapa gue yang dipanggil gitu kan, gue pikirnya simpel aja, kenapa gue yang dipanggil, pasti kan ada sesuatu edit value ya, just do it gitu. Proses akhirnya. Nah gue banyak belajar acting tuh dari waktu ikut sama Arifin Senur terus terang. Karena dia benar-benar dia director yang juga orang teater ya. Dan dia juga kalau setiap adegan tuh dia bikin rhythm. Jadi gini, Kang lu Feriko lagi marah nih. Dia gini mukanya begini. Ini ritmenya gini nih. Sampai segitunya. Oh, jadi dibangun emosi gue. Jadi gue bisa jadi orang lain di situ benar. Mulai dari situ gue belajar acting. Gue nggak pernah belajar serius karena emang bukan cita-cita gue kan. Iya, tapi begitu gue masuk situ, gue harus layak dong untuk bekerja secara profesional karena otherwise ada orang lain yang udah belajar acting, udah belajar nggak dapat peran utama kan gue nggak fair gitu kan. Itu gue berpikirnya selalu kayak begitu. Begitu masuk baru gue gali itu semuanya. Ya waktu main film Om Irama juga nggak tahu orang terkesan banget tuh pada sih ya gue biasa aja menurut gue. Tapi ya begitulah. Tapi intinya learning by doing ya langsung ya. Iya. Just do it, ambil kesempatan. Sama seriously. Serius. Ya, dan lu passion harus ada di situ. Ya kalau bicara musik sama acting kan deket bro. Harus ada api-api tadi Om. Iya. Berapi-api dulu ya. Tinggal pemantiknya aja gitu. Ya. Kalau nggak ada apinya repot. Oke. Om, katanya kan ada Om punya channel tuh. Ya. Boleh tahu nggak nih Om isinya tentang apa gitu? Tentang entah juga kita nggak tahu seorang Ikang Fauzi bisa mengajar masak, ya kan? Atau mengedukasi kecerdasan sosial atau kecerdasan moral, kecerdasan sosial dan seksual. Udah kemana-mana kayaknya.
Iya, namanya Ikang Fauzi Official YouTube. Oke. Ya, dasarnya gue bikin YouTube tuh gue pengen itu jadi apa ya? Semua karya-karya gue di sana, perpustakaan karya gue semua ada di sana. Nilai tambahnya gue bikin ya ada musik, jadi ngobrol kayak begini, ngobrol asik sama Ikang Fauzi. Udah bikin ada yang jalan-jalan juga, ada ya pokoknya peristiwa yang langka yang kita YouTubein yang orang pengen jadi enak nonton. Bahkan kalau gue lagi dandanin mobil juga gue bikin YouTube, ya banyak juga yang nonton. Makan seperti itu nilai tambahnya. Jadi ada beberapa kalau gue syuting juga behind the scene kayak gitu-gitunya. Jadi gue pengen orang kenal gue secara pribadi dan gue kenal dengan beberapa orang juga yang lain di YouTube gue di situ. Jadi pure entertainment lah intinya. Sip, pure entertainment. Subscribe channelnya tadi Ikang Fauzi. Ikang Fauzi Official YouTube. Sebenarnya menarik Om pembicaraan kita. Terus sebenarnya next nih apa nih Om? Tadi kok bicara masalah rilis tadi singlenya judulnya apa Om? Nah itu judulnya Jujurkan Keadilan. Jadi aku dapat judul itu dari bini gua terus terang. Jadi langsung keadilan pun harus dijujurkan gitu kan? Keren kan? Banyak keadilan dimanipulasi gitu. Aku gerem. Semangat aku bicara keadilan nih. But I cannot do it anymore. Bener kan? Lu ngerasa gak? Banyak adil yang tidak jujur. Betul. Adil yang diadil-adilkan. Iya. Adil hanya menurut versi sekarang yang kita dibodohi oleh keadilan sekarang. I agree with that. Gue bikin lagu Jujurkan Keadilan. Jujurkan keadilan. Ayo jujurkan keadilan. Ayo jujurkan. Nah, dia nge-rap, gue nyanyi. Dari dulu aku di sini. Ya. Sawan. Ada nanti pokoknya seru lah. Tapi itu bro. Kapan? Ini sebenarnya udah jadi, cuman Yang kelamaan Om. momentumnya yang pas. Si adilnya terus nggak jujur. Iya. Itu dia masalahnya. Harus di keadilan adalah sesuatu yang hak mutlak harus diperlukan. Wih, parah. Minum dulu. Jadi gitu. Ya mudah-mudahan ya ini kalau emang momentum yang pas ini pokoknya harapan saya orang tahu dengerin lah gitu. Karena ini manfaat gitu menurut saya gitu. Tapi itu tayang di mana Om? Di channel Om? Di channel atau di mana? Nanti tayang di mana, rilis di mana? Nanti bos. Nah itu belum gue baru mau ini sama Spotify sama connecting sama mereka dulu, nanti di mana-mana baru deh. Ngurus digital platformnya dulu. Iya, digital platformnya juga gitu. Sama gue bikin video dan sebagainya. Kan si Ras Muhammad tuh lagi di Bali. Dia ponakan gua itu sebenarnya, jadi gampang. Jadi banyak hal yang kita dapat sore hari ini. Aduh, Om. Siap. You are a nice person. Oh, makasih banyak Olad. YouTube. Jadi banyak menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Kita sudahi sampai di sini. Is it enough? No. Is it enough? You won't talk anymore? Yap. Advice lah apa? So, jadi teman-teman kita Hitsmania bisa dapat. Udah banyak sih sebenarnya tadi tombain, boleh juga nggak masalah. Menjadi seorang seniman, apalagi musik, itu yang saya rasakan kita bisa berkembang nggak ada batasnya. Jadi kalau kita merasa membatasi diri kita hanya menjadi seorang seniman aja, silakan aja. Itu makanya Anda gimana Anda inginkan. Tapi kalau seandainya beyond that, lo bisa menjadi apa-apa lagi, itu akan menjadi nilai tambah. Karena yang gue bilang tadi, seni itu wow. Apa ya? Skupnya luas ya. Skupnya sangat luas dan strong sekali. Kalau kita bicara profesi apapun ditambahin dengan seni, dengan hati dan cinta dan kesungguhan, itu jadinya jauh lebih luar biasa. Ingat, with your heart, with love, termasuk memaksakan dirinya untuk mencintai. Oke, kita dan tim Celebrity undur diri. Terima kasih Om Ika. Ya, makasih Om. Thank you. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. I love you. Celebrity things. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.